Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada bab yang berikutnya, atau hadis yang sebelumnya ada yang hafal? Hadis yang sebelumnya, anak-anak tahfidzul Quran juga harus menghafal, ya. Fotokopi matan Sahih Bukhari, walaupun cuma sekedar matan hadisnya. Pelajaran kita kalau tidak ada uzur itu Senin malam Selasa, kemudian Sabtu malam Ahad, ya. Senin malam Selasa, Sabtu malam Ahad itu pelajaran Sahih Al-Bukhari. Ba'da al-maghrib, ba'da salat al-isya, insyaallah adab yang berkaitan dengan masjid, ya. Adapun yang selain itu insyaallah melanjutkan daras berkaitan dengan pelajaran takhassus. Untuk yang lain belajar, ya, yang belum mumpuni bahasa Arabnya, belajar sama yang sudah mumpuni. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa fil ilmi. Bab tentang riwayat yang datang dalam bab ilmu. Wa qawlihi ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul, katakanlah ya Muhammad, rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Pada ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala pada bab ma jaa fil ilm, menunjukkan di antara dalil yang datang dalam bab ilmu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan ilmu, dan perintah tersebut ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memberikan faedah bahwasannya meminta tambahan ilmu adalah sesuatu yang paling afdal dan paling mulia dari segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluknya yang paling afdal
yaitu Nabi kita Muhammad SAW, untuk meminta tambahan berupa ilmu. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih afdol, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada nabinya agar meminta tambahan tersebut. Hafal ya Abu Zain, anak antum suruh masuk masjid, suruh duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana junhul lail fakuffu sibyanakum fa inna syayatin tantashiru hina idzin." Apabila sudah masuk malam, maka tahan anak-anak kalian untuk tidak keluar, berada dalam masjid atau berada di luar, atau berada di rumah. Kalau tidak di masjid, berada di rumah, bukan keluyuran, main dan yang semisalnya seperti ini tidak dibenarkan ya. Nabi SAW mengatakan, idza kana junhul lail fakuffu sibyanakum. Kalau sudah malam, tahan anak-anak kalian, duduk belajar, atau dia ada di rumah diajari seperti itu ya. Bukan dibiarkan keluar main, kita di dalam masjid, mereka di luar, itu tidak ada manfaat. Masih mending mereka diajak ke dalam masjid, duduk. Tulab yang lain yang mana? Ahmad, mana Ahmad? Sama siapa? Irsyad. Yang imam satu, kenapa pergi dua? Itu pelanggaran. Satu yang imam satu, tidak boleh dua orang. Ini ada jam pelajaran anak. Itu yang sebab-sebab pengen kena hukum ya. Kalau masih mau imam di KDS, yang pergi yang jadi imam. Kalau enggak boleh. Ingat ya ikhwan, anak-anak takhasus hukumnya wajib ikut pelajaran anak. Anak-anak tahfidz enggak wajib. Ada pelajaran-pelajaran yang diwajibkan. Tapi anak-anak takhasus hukumnya wajib. Siapapun dia, Wandi, Muhammad, Irsyad, Faza, dan yang lainnya, semuanya wajib. Ketika antum masuk pelajaran takhasus ini tadi, antum wajib untuk ikut pelajaran. Difahami? Nah, ini enggak ada. Dan diperbolehkan seperti itu tadi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-qira'ah wal ardu 'ala al-muhaddits. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab al-qira'ah, membaca, wal ard, kepada seorang muhaddits. Al-qira'ah itu maksudnya seorang talib yaqra' 'ala syekh wa huwa yasma'. Seorang talib membaca hadis di hadapan syekh, dan syekh tersebut mendengar, kemudian dibenarkan oleh syekh tersebut. Mana yang salah dibenarkan, mana yang salah dibenarkan, diperbaiki. Ini namanya qira'ah ala syekh, membaca pada syekh, di hadapan syekh tersebut. Sedangkan al-ard ini lebih luas maknanya. Terkadang al-ard itu bermakna ardul qira'ah ala syekh, terkadang bukan kepada syekh ya, tapi kepada orang lain, namun mencocokkan periwayatan tersebut. Di sini disebutkan wara'a al-Hasan wa Sufyan wa Malik al-qira'ata jaizatun.
pandangan Sufyan atau Al Hasan di sini Al Hasan Al Basri, Sufyan di sini Sufyan Ats-Tsauri, Malik di sini Malik ibnu Anas, Imam Malik. Maknanya Al Hasan Al Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik rahimahullah taala menyatakan al-qiraah jaizatun. Metode qiraah, ya, metode tahammul dengan cara qiraah membacakan riwayat di hadapan syekh tersebut adalah sesuatu yang jaizah, boleh-boleh saja dianggap sah penukilan riwayat dari guru tersebut. Contoh misalkan, ana mempunyai buku kumpulan hadis yang ana tulis, riwayat yang ana dapatkan. Kemudian Wandi mengambil riwayat tersebut dan membacakan di hadapan ana. Antum bacakan, lalu antum nanti meriwayatkan. Difahami? Ini namanya al-qiraah ala syekh. Wahtajja ba'dhum fil qiraah ala al-alim bihadits Dhimam ibn Tha'labah. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka berhujjah, berdalil. Sebagian mereka yaitu sebagian para ulama. Siapa dia? Yang dimaksud ba'dhum di sini yaitu Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, Syekhul Bukhari. Itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair, Syekhul Bukhari, berdalil tentang kebolehan membacakan riwayat di hadapan seorang alim. Beliau berdalil dengan hadis Dhimam ibn Tha'labah, yang mana Dhimam pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an tusalli as-salawat. Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala apakah telah memerintahkan engkau untuk sholat 5 waktu? Qala na'am. Kata Rasul, iya. Qal fahadhi qira'atu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbara Dhimam qaumahu bidzalika fa'ajazuhu. Kata Al-Humaidi, ini adalah qiraah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhimam ibnu Tha'labah mengabarkan kepada kaumnya dengan hal tersebut, lalu mereka pun membenarkannya. Wahtajja Malik bis-sak yaqra' 'alal qaum fayaqulun ashhadana fulan. Adapun ikhwan berkaitan dengan kisahnya Dhimam ibnu Tha'labah, kisahnya tersebut disebutkan dalam riwayat hadis Anas bin Malik bahwasannya pernah suatu hari Banu Sa'ad ibnu Bakar mengutus Dhimam ibnu Tha'labah untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Dhimam kembali kepada kaumnya, kemudian mengatakan, innallaha qad ba'atsa rasulan wa anzala alaihi kitaban wa qad ji'tukum min indih bima amarakum bihi wa nahakum anhu. Kata Imam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kitab kepada Rasul tadi. Aku datang kepada kalian dari sisi Rasul tersebut dengan apa yang beliau perintahkan kepada kalian dengannya, dan beliau larang kalian darinya. Fawallahi ma amsa min dzalikal yaum. Kata Abdullah bin Abbas, fawallahi, sungguh demi Allah, ma amsa min dzalikal yaum fi hadirihi rajulun illa walam ra'atun illa musliman. Tidak ada pada waktu tersebut, pada hari itu, baik laki-laki atau perempuan, melainkan semuanya masuk Islam. Ya. Itu maknanya. Jelas ya? Ya, di sini disebutkan fahadhi qira'atun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu dhimam qaumahu bidzalika fa'jazuhu. Ini adalah qiraah yang dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan oleh dhimam kepada kaumnya, fa'jazuhu, lalu kaumnya pun menerima hal tersebut. Ya. Kemudian disebutkan di sini, wahtajja Malik bis-saq yuqra 'alal qaum fayaqulun ashhadana fulan wa yuqra dzalika qira'atun 'alaihi. As-saq itu maksudnya Alkitab. Imam Malik berhujjah dengan suatu kitab yang dibacakan kepada suatu kaum itu, sehingga mereka mengatakannya ashhadana fulan. Jadi ada buku, itu yang disebutkan oleh Imam Malik. Jadi ada buku yang dibacakan kepada suatu kaum. Wa yuqra 'alal muqri, dan dibacakan kepada seorang mukri tersebut, seorang guru. Fayaqulul qari, lalu qari yang membaca, talibnya, mengatakan aqra'ani fulan, si fulan membacakan kepadaku. Difahami? Maksudnya gini loh, Imam Malik berhujjah bolehnya qira'ah ala syekh itu kalau ada kitabnya. Ada kitab yang dibacakan kepada seorang guru. Difahami yang tadi yang Anda contohkan. Jadi boleh antum dianggap antum sudah berguru, mengambil ilmu dari guru tersebut. Tidak mesti antum harus duduk mendengarkan omongan dia dari awal sampai akhir. Tidak mesti. Diperbolehkan, kata Imam Malik, kalau ada buku antum bacakan kepada guru tersebut, kemudian dibenarkan mana yang keliru-keliru tadi, maka antum sudah boleh meriwayatkan dari guru tersebut. Boleh antum mengatakan aqra'ani fulan, atau haddatsani fulan qira'atan alai, atau akhbarana fulan qira'atan alai. Faham? Kemudian qala haddatsana Muhammad ibnu Salam Al-Bikandi
Qala haddatsana Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti an Auf anil Hasan. Muhammad ibn al-Hasan al-Wasiti qadi Syam an Auf di sini adalah Auf ibnu Abi Jamilah. Auf ibnu Abi Jamilah. Anil Hasan, Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri mengatakan, la ba'sa bil qira'ah 'alal alim. Tidak mengapa melakukan qira'ah kepada seorang alim, di hadapan seorang alim. Ini jelas riwayat tentang kebolehan qiraah pada seorang alim. Pernyataan langsung tegas dari Al Hasan Al Basri. Wa akhbarana Muhammad ibnu Yusuf Al-Firabri. Muhammad ibnu Yusuf Al-Firabri. Wa haddatsana Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Sufyan. Ubaidullah ibnu Musa ibnu Bazam Al-Absi, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, idza quri'a 'alal muhaddits fala ba'sa ayyaqul haddatsani. Apabila dibacakan suatu riwayat kepada seorang muhaddits, tidak masalah dia mengatakan haddatsani. Difahami? Tadi ya? Boleh antum bawa haddatsani, akhbarani, haddatsana. Namun yang lebih afdol kalau seperti ini, yang lebih afdol apa? Tadi, misalkan haddatsani Ustaz Abdurrahman qira'atan alaih, atau aqra'ani fulan, atau asyhadana fulan, atau yang semisalnya. Ya. Qala wa sami'tu Abu Asim Dhahhak ibnu Makhlad Asy-Syaibani, dikenal dengan Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil. Dhahhak ibnu Makhlad, Abu Asim An-Nabil. Yaqul an Malik wa Sufyan. Abu Asim mengatakan, dari Malik, dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan dan Imam Malik mengatakan al-qira'ah 'alal alim wa qira'atuhu sawa. Pembacaan riwayat kepada seorang alim dan pembacaan seorang alim tentang riwayat tersebut kepada seorang murid sama. Jelas? Al-muhim ya ikhwan, al-ard wal munawalah, al-qira'ah ala syekh dan qira'atu syekh ala talib itu sama, ya, sama. Itu makna yang ada di sini, dan dua-duanya boleh dijadikan periwayatan, ya.
Kita baca riwayat yang ada dari buku ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala? Abdul Hakam. Siapa nama Al-Imam Al-Bukhari? Siapa Abdul Hakam? Nama Al-Imam Al-Bukhari? Yusuf. Zainu. Muhammad bin Ismail. Diingat, Muhammad ibnu Ismail. Faiz mana? Sakit. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Qala haddatsana Laits. Laits ibnu Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi, imamu ahli Misr. Kata Abdullah ibnu Wahab, Laits ibnu Sa'ad afqah min Malik. Afqah min Malik, lebih faqih dibandingkan Imam Malik. An Sa'id, Sa'id ibnu Abi Sa'id Al-Maqburi, an Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir, dari Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir. Syarik ibnu Abdullah ibni Abi Namir Al-Laythi saduqun yukhti, unkira alaihi hadithul Isra. Diingkari pada beliau riwayatnya pada hadis Al-Isra wal Mi'raj, karena ada akhta dalam periwayatan dia. Syarik ibnu Abdullah ibnu Abi Namir. Annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Syarik mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, Anas mengatakan, bainama nahnu julusun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi masjid, tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu masjid. Al-masjid yang dimaksud di sini masjid apa? Masjid Nabawi. Ya, dikarenakan yang ma'ruf, yang ma'hud dengan al di situ adalah al lil ahdi dzihni, ya, al lil ahdi dzihni, yang langsung nempel di benak orang ketika disebutkan al masjid yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Anas menceritakan tatkala kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, yaitu Masjid Nabawi, dakhala rajulun ala jamalin fa'anakhahu fil masjid thumma aqalahu. Kemudian tiba-tiba datang seseorang dengan mengendarai onta. Jamal itu artinya onta. Fa'anakhahu, lalu dia pun menambatkan onta tersebut. Wa aqalahu, dan mengikatnya. Summa aqalahu, fa'anakhahu fil masjid, summa aqalahu. Kemudian dia derumkan di masjid, kemudian diikatkan. Yaitu dia ini datang, dia berhentikan, dia derumkan di halaman Masjid Nabawi. Summa aqalahu,
kemudian diikat sama dia. Lalu dia mengatakan, "Summa qala lahum ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian ini yang bernama Muhammad? Ini ada orang datang naik onta, langsung berlabuh depan Masjid Nabawi, kemudian berkata, "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian bernama Muhammad? Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranayhim. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring, bersandar di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah para sahabat. Faqulna hadza ar-rajul al-abyad al-muttaqi. Lalu sahabat mengatakan, ini loh Muhammad tersebut yang kalian cari, yang kau cari, ini loh yang sedang berbaring ini, orang yang putih ini tadi. Faqala lahu ar-rajul, lalu orang tersebut mengatakan, Ibnu Abdul Muttalib. Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ajabtuka." Aku telah menjawab engkau. Faqala ar-rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah." Kata laki-laki tersebut, "Aku ingin bertanya kepada engkau." Ya. Afwan. Di situ disebutkan, faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajabtuka ay qad sami'tuka." Itu maknanya. Ajabtuka ay sami'tuka. Ketika laki-laki tersebut mengatakan Ibnu Abdul Muttalib, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka ay qad sami'tuka. Aku telah menjawab engkau, yaitu telah mendengar omongan, ya. Sudah terdengar. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, dari sisi adab ya ikhwan, ya, Nabi SAW tidak menjawab, ya, orang tersebut tidak menjawab, tidak mengatakan saya gitu loh. Di sini terdapat faedah, nampak dari Nabi SAW seakan-akan Nabi tidak mempedulikan orang tersebut, ya, dikarenakan pada hadis ini orang tersebut agak tidak tepat memanggil Nabi SAW, karena dengan mengatakan ayyukum Muhammad, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad. Sedangkan Nabi SAW tidak diperbolehkan untuk dipanggil dengan panggilan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dhan. Jangan kalian jadikan panggilan terhadap Rasul itu, ya, seperti panggilan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Beliau itu adalah Nabi. Dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memanggil Nabi kita Muhammad SAW khitabnya dengan panggilan ya Muhammad, tapi selalu dengan ya ayyuhar Rasul atau ya ayyuhan Nabi. Itu kalau nida dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dengan mengatakan ya Muhammad. Yang ada itu dalam bab khobar, Muhammadur Rasulullah. Wa ma kana Muhammadun wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Atau yang semisalnya. Ya. Dalam Al-Qur'an Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Atau yang semisalnya. Tidak ada panggilan ya Muhammad, ya.
Namun dikasih uzur untuk laki-laki ini tadi, mungkin dia belum masuk Islam, mungkin dia baru masuk Islam, atau ada kemungkinan ya. Atau ada kemungkinan juga dia manggil seperti itu sebelum datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Banyak ihtimal. Ya. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, "Inni sa'iluka famusyaddidun 'alaika fil mas'alah." Sesungguhnya aku akan bertanya kepada engkau. Namun famusyaddidun 'alaika, agak bahasanya aku ingin bertanya, namun aku agak ngotot ini bertanyanya dalam permasalahan ini. Nah, difahami? Jadi dia minta uzur. Aku ingin bertanya tapi pertanyaanku agak ngotot, bahasa kitanya. Fala tajid alayya fi nafsik. Maka bahasa kitanya jangan engkau marah terhadap, difahami? Ya Rasulullah atau ya Muhammad atau bahasanya. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya. Namun pertanyaan agak ngotot ini. Tolong jangan marah. Ustaz izin bertanya Ustaz, tapi jangan marah dulu Ustaz. Ya. Faqal, lalu Rasul mengatakan, sal amma badalak. Silakan engkau bertanya apa yang ada pada engkau. Faqal, dia mengatakan, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Rabbmu dan Rabb umat terdahulu. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Pertanyaannya, tolong jangan marah ya Rasulullah. Apakah Allah yang mengutus engkau kepada seluruh umat manusia? Faqala Allahumma na'am. Kata Rasul, iya. Qal, dia bertanya lagi, anshuduka billah. Aku mohon lagi dengan nama Allah kepada engkau. Allahu amaraka an nusalli as-salawatil khams fil yaum wal lailah. Apakah Allah yang memerintahkan engkau agar kami sholat 5 kali sehari semalam? Qala Allahumma na'am. Dia mengatakan iya. Betul kata Rasul. Qala anshuduka billah. Allahu amaraka antasuma hadha syahr minas sana. Atau an-nasuma hadha syahr minas sana. Aku memohon kepada engkau dengan menyebut nama Allah. Apakah betul Allah SWT memerintahkan engkau agar kami puasa sebulan dalam setahun? Qala Allahumma na'am. Betul. Qala ansyaduka billah. Allahu amaraka an ta'khudha mi hadhihi sadaqah min aghniyaina fataqsimaha ala fuqara'ina. Aku memohon lagi dengan nama Allah, apakah betul Allah memerintahkan engkau untuk engkau mengambil sedekah, mengambil zakat dari orang-orang kaya kami, kemudian kau bagikan kepada orang-orang fakir di kalangan kami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, Allahumma na'am. Betul. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki tersebut mengatakan, amantu bima ji'ta bihi. Aku beriman dengan apa yang kau bawa. Menunjukkan dia belum berislam ketika bertanya tersebut. Secara zahirnya seperti itu. Jelas? Wa ana rasulu min warai min qaumi. Aku ini adalah utusan orang-orang yang di belakangku dari kaumku. Wa ana Dhimam ibnu Sa'labah, akhu Bani Sa'ad ibni Bakr. Aku ini namaku adalah Dhimam bin Sa'labah, saudara Bani Sa'ad ibni Bakr. Rawahu Musa wa Ali ibn Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Jelas ya ikhwan? Siapa yang bertanya ini tadi? Siapa yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adalah Dhimam. Nah, ini riwayat dijadikan dalil tentang al-qira'ah ala syekh. Kenapa? Si Dhimam memberikan pertanyaan kepada Rasul. Benar apa enggak yang ditanyakan Dhimam? Benar sebenarnya. Apakah benar Allah memerintahkan engkau sholat? Apakah benar Allah mengutus engkau kepada seluruh manusia? Apakah benar Allah memerintahkan kami puasa? Apakah benar Allah SWT memerintahkan engkau ngambil zakat dari kami?
Kata Rasul, "Na'am, na'am, iya, iya." Ini pembenaran bukan dari Rasul, pembenaran. Difahami? Nah, kemudian Dimam balik ke kampungnya dan dia menyampaikan kepada kaumnya, ya, apa yang terjadi. Ya. Kemudian Dimam mengatakan kepada kaumnya, "Innallaha qad ba'atsa rasulan wa anzala 'alaihi kitaban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul dan menurunkan kitab kepada rasul tersebut. Wa qad ji'tukum min indi. Aku datang dari sisi rasul tersebut bima amarakum bi wa nahakum an. Dengan apa yang beliau perintahkan dan dilarang, ya. Kemudian orang-orang pun masuk ke dalam agama Islam tersebut berbondong-bondong, tidak ada seorang laki-laki atau perempuan di hari tersebut melainkan mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam. Jelas? Wadhihun jiddan. Adapun faedah yang disebutkan dalam hadis ini, ya, insyaallah taala, ya, mungkin difahami dengan jelas, wadhih, ya. Insyaallah faedahnya sangat jelas sekali, ya. Naktafi bihadzal qadar fa insyaallah taala nuwasil darsana ba'da salatul isya.